Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Enina Endika Berutarigan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu cerpen terbitan Kompas pada tahun 2007 yang berjudul Kemarau Air Mata, karya Fakrulnas Majabar. Di sebuah kampung yang dilanda kemarau yang panjang, kehidupan menjadi semakin berat bagi penduduknya. Debu yang semakin mengepul, menyesakkan nafas dan menggelapkan pandangan. Pohon-pohon meranggas, dedaunan berguguran dan panas terik terus-menerus menyiksa. Di tengah kondisi ini hiduplah sebuah keluarga kecil dalam gubuk yang sederhana. Sang suami bersama istrinya, Maryam, dan ketiga anak mereka yang masih kecil harus bertahan hidup di tengah kekurangan yang mereka alami. Setiap hari, sang suami harus menyaksikan lalu lintas truk proyek yang menambah penderitaan dengan mengepulkan debu yang tebal. Kemarau panjang tahun ini benar-benar memperburuk keadaan keluarga tersebut. Sawah mereka tidak menghasilkan apa-apa karena serangan hama dan kekeringan. Wajah Maryam dan anak-anak mereka terlihat pasi karena mereka jarang mendapatkan makanan yang bergizi. Maria mendesak suaminya untuk kembali ke kantor kepala desa dan menanyakan soal ganti rugi tanah mereka yang tak kunjung selesai-selesai. Kampung mereka akan ditenggelamkan untuk proyek pembangunan PLTA, tetapi ganti rugi yang ditawarkan terlalu rendah. Sang suami meskipun sependapat dengan Maryam, merasa putus asa karena tidak ada tanda-tanda penyelesaian masalah ini. Suatu hari, sang suami pergi untuk mengambil fotokopi daftar ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar itu sudah ditandatangani oleh bupati dan pimpinan proyek yang akan membangun PLTA di kampung mereka. Proyek ini akan menyebabkan kampung mereka dan beberapa kampung tetangga lainnya akan tenggelam dan warga-warga penduduk desa harus mengorbankan harta bendanya, tanah leluhur, bahkan kenangan-kenangan mereka. Maryam tidak bisa lagi menahan kemarahan dan kesedihannya. Dia merasa ganti rugi yang ditawarkan terlalu murah. Sang suami meskipun sependapat, merasa tidak berdaya untuk melawan. Mereka hanya bisa pasrah meskipun penderitaan terus menghantui mereka setiap hari. Kemarau panjang ini juga membawa wabah penyakit seperti kolera dan muntaber. Anak bungsu mereka, Hashim, meninggal dunia setelah muntah-muntah sehari semalam. Maryam semakin hancur hatinya dan memohon kepada suami untuk menerima ganti rugi meskipun rendah, demi menyelamatkan dua anak mereka yang tersisa, Yunus dan Maksud. Sang suami, meskipun merasa putus asa, mulai melihat ada harapan baru. Dia memperhatikan bahwa sungai Turip yang akan dibendung untuk proyek PLTA semakin mengering. Jika sungai itu mengering, proyek PLTA mungkin akan batal. Keyakinan terbukti ketika sungai Turip benar-benar mengering. Proyek PLTA tidak bisa dilanjutkan lagi. Pimpinan proyek bahkan bunuh diri karena malu akibat perkiraan yang meleset. Kampung mereka tidak akan jadi ditenggelamkan, tetapi penderitaan akibat kemarau dan ketidakpastian telah meninggalkan luka yang mendalam di hati mereka. Ketika kampung mulai bersemangat untuk melakukan unjuk rasa, sang suami memilih untuk tidak ikut. Baginya, kemarau yang panjang sudah cukup menjadi persoalan yang berat. Dia tidak ingin lagi menambah penderitaan yang baru dalam kehidupan. Mereka hanya bisa bertahan dengan harapan bahwa suatu hari nanti kemarau batin mereka akan segera berakhir.
Demikianlah cerpen Kemarau Air Mata karya Fakrulnas Majabar. Cerpen ini menggambarkan penderitaan dan ketabahan sebuah keluarga di tengah ketidakadilan dan kekeringan yang melanda kampung mereka. Sekian cerita ini, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Om Santi.